Halo gengs, ketemu lagi. Pernah gak geng kalian merasakan bahwa kalian di saat berteman itu tiba-tiba saja kalian tidak mendapat respon dari teman-teman kalian? Apakah ini sesuatu yang menyakitkan? Dalam dunia persahabatan itu, gengs, kita harus bisa untuk memahami bagaimana karakter teman. Bagaimanapun jika kita sudah bisa untuk memahami karakter teman, semuanya itu akan menjadi mudah bagi kita. Karena geng, ada kalanya kita berteman itu, ada kalanya kita yang sering ngumpul bareng, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mereka membentuk grup baru, ngumpul pun tidak memberitahu dengan kamu. Apakah ini pernah terjadi sama kamu? Semua itu terjadi, itu kemungkinan besar, geng, karena kurangnya ada interaksi untuk saling berhubungan, lost contact, miscommunication, ya kan? Itu sudah pasti ya. Dan aku pun, geng, pernah merasakan loh hal seperti ini. Kita punya satu grup dan tiba-tiba grup itu menjadi sepi banget, sepi sekali, hampir tidak ada pernah obrolan, geng. Dan aku sih bertanya-tanya, why, kenapa? Dan ternyata di situ, geng, bukan aku aja yang merasakan, cuma ada 1, 2, 3 teman juga yang merasakan grup itu menjadi sepi. Ternyata setelah ketahuan, mereka tuh membangun grup baru lagi di situ. Jadi kan mereka asiknya di grup baru itu. Jadi what happened? Kalau aku sih merasakan seperti ini, aku nggak ambil pusing, aku nggak pengen terlalu untuk memikirkan yang macam-macam atau yang membuat aku sakit kepala lah. Soalnya kan kalau kita punya teman, tiba-tiba teman itu membuat suatu hal yang dimana kita tidak bisa mengetahui. Di situ sih aku tidak pernah mengambil pusing loh, karena aku sendiri memikirnya begini aja, oh sudahlah, gak mengapa. Oh sudahlah, soalnya aku ngapain juga sih aku harus memikirkan yang seperti itu kan. Aku terserah aja, orang mau berteman is okay, orang tidak mau berteman juga no problem, ya kan. Aku tidak pengen pusing-pusing sih sebenarnya, dan aku cuma bertanya aja sih pada diri aku, apakah memang dalam hal ini apakah aku dalam hal ini orang yang layak untuk menjadi teman mereka. Di situ aku sih bertanya juga sih pada diri aku, kalau memang aku tidak layak gitu buat mereka, ya satunya itu kita diam aja sih. Aku tidak terlalu ini banget loh. Aku itu orangnya tidak terlalu ambil pusing banget sih, soalnya aku merasakan grup itu sepi, ya udahlah, ngapain kita ngurusin. Berarti kan mereka memang pengennya cocok, arah spekulasi mereka, arah pembicaraan mereka itu cocok. Mungkin saja sih aku tidak cocok dengan mereka, arah pembicaraan aku mungkin saja tidak cocok dengan mereka, lalu akhirnya mereka membuat grup baru. Jadi apa yang terjadi? Apakah di sini aku yang salah? Apakah di sini aku yang banyak membuat dosa? Aku juga tidak tahu. Sebenarnya aku juga kalau melihat hal seperti ini, aku sih koreksi diri aku aja langsung. Apakah aku salah? Di mana letak salah aku? Di mana ini itu? Aku pernah sih kayak gitu. Jadi aku memikirkan. Jadi aku mencoba untuk diam aja. Dan sempat juga sih aku marah, aku benci. Kenapa kok mereka tidak menemani aku? Bukannya mereka tidak menemani aku sih. Itu yang kepikiran lagi ya. Mungkin mereka tidak cocok dengan pembicaraan arah kita, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang hanya pengennya mereka aja yang tahu, dan mereka melakukan, dan mereka inginkan, dan mereka bahas tanpa harus ada kita, ya kan. Dan siapa tahu juga dalam sebuah grup mereka bangun itu mungkin saja kan
mereka membicarakan si A, di mana si A itu adalah teman aku. Kemungkinan besar juga kan. Jadi di sini aku tidak ambil pusing ataupun harus membenci, tidak mungkin. Aku ngapain sih aku harus membenci-benci orang? Tidak ada gunanya kalau kita membenci-benci orang itu. Soalnya bagaimanapun kita untuk ke masa depan, kita tidak tahu di masa mendatang kan. Jadi buat apa kita membenci teman yang pernah kita hidup satu grup, dan yang pernah kita nongkrong bareng, yang pernah kita makan bareng, yang pernah kita bercengkrama bareng, dan tiba-tiba mereka menjauh, dan tiba-tiba mereka tidak pengen bergabung dengan kita. It's okay lah, aku tidak masalah, no problem bagi aku, karena hal di sini mereka juga punya hak, mereka layak untuk menentukan hak mereka. Jadi kupikir begini, tidak perlu aku untuk yang terlalu sakit hati. Aku tidak terlalu untuk membuat diriku membebani pikiranku. Kenapa why mencari-cari tahu? Aku sudahlah, kalau memang hal seperti ini ya udah, gak apa-apa sih aku kalau masalah menemukan seperti ini. Yaudah, itu jalan mereka. Yang penting aku tidak keluar dari sebuah grup itu dan aku bertahan di situ, biarkan aja lah. Tapi ku biarkan dulu sampai 3 bulan itu grup. Kalau memang grupnya benar-benar mati baru aku keluar. Jadi kan aku benar-benar bisa untuk menghargai mereka. Karena di sini geng, aku tuh berpendapat begini. Aku meskipun aku ada dalam satu grup, lalu tiba-tiba ada orang tidak pengen lagi menemani aku, dan aku tetap sih untuk mendekat, dan aku mencoba untuk menjadikan diriku lebih baik, dan aku bertanya pada diriku lagi, aku punya salah apa, dan aku punya kekurangan apa, sehingga mereka tidak menjauh lagi. Dan terkadang sih ada juga sih mereka menjauh dengan kita karena kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, dan kita tidak level bagi mereka. Ada juga. Ini kan berarti ini bukan karena kesalahan kita, ini bukan karena yang kejahatan kita ataupun karena mulut kita yang terlalu ember. Tidak kan? Jadi kebanyakannya sih aku lihat itu adalah karena sesuatu hal yang tidak level. Itu aja. Simple sih sebenarnya di antara persahabatan itu. Dan aku pun geng akan terus menyapa, dan aku pun akan terus menyapa mereka. Aku tak peduli apapun itu, tetap akan menyapa mereka dengan caraku. Meskipun mereka menghindar ya, it's okay. Yang penting kan kita udah punya tujuan, yang penting kan aku udah punya bukti, yang penting aku sudah mempunyai keinginan, yang penting aku sudah mempunyai sesuatu yang bisa membuat menjalin persahabatan terus dan tidak akan putus. Dan aku sih tak akan pernah untuk membenci seseorang kecuali kata-kata kebencian itu keluar dari dia sendiri, dari orang sendiri, orang yang selalu menghindar ini. Dia mengatakan bahwa dia benci aku, atau mungkin dia mengatakan sama teman aku, tapi aku punya bukti. Aku punya bukti bahwa dia benar-benar tidak suka sama aku. Lalu dari itu aku baru berpikir, oh ya udah, kalau memang dia tidak suka, it's okay, no problem. Jadi kita kan tahu, kita punya caranya untuk kita bisa menghindari, kita punya caranya untuk tidak terlalu mendekatin dia. Bagaimana sih membuat dia nyaman? Kadang-kadang sih yang namanya kita kehidupan bersosial ini, kan aku punya teman A, dia juga punya teman A. Tiba-tiba si A ngajak aku ngumpul di sini, dia pun datang. Jadi di sini akan terjadi sesuatu hal yang kaku. Aku sih pernah mengalami kayak gini, cuma aku cuek aja lah. Yang penting kan aku tidak mengajak dia, aku hanya diajak oleh teman aku si A. Dan di sini geng, aku mencoba untuk selalu membangkitkan rasa persahabatan ini. Meskipun dia tidak menyapa, yang penting aku udah menyapa di saat ada pertemuan itu. Ini sih sebenarnya sesuatu yang ini banget loh geng. Terkadang kalau kita tidak meresapinya, kita bisa merasa down, kita bisa merasa benci sebenci-bencinya, dan kita bisa merasakan tuh pengen balas dendam.
itu sesuatu hal yang konyol banget loh. Jadi bagi aku sih, di pikiran aku jangan pernah ada untuk balas dendam, meskipun ada orang-orang yang tidak menyukai dan ada orang-orang yang merasa mereka itu tidak level dengan aku. Karena sih aku sih ya beginilah aku cuma apa adanya. Aku tidak terlalu wah banget. Yang penting sih aku di sini, geng, terus mencoba, terus memakai caraku untuk tidak membenci. Karena jika kita sudah tahu kita tidak disukai teman, karena mungkin kita tidak level ya bagi mereka, aku tidak penting untuk membenci itu loh. Karena ya aku pengen jalanin kehidupan aku dengan caraku sendiri. Dan aku bisa semampunya mungkin untuk bisa selalu tersenyum dengan dia di saat ketemu. Jadi, geng, di saat ada teman yang merasakan dia tidak level dengan aku tuh cuma ya tidak perlu untuk membenci, karena membenci itu menyakitkan. Tak perlu untuk membenci loh. Dan sejatinya kita sebagai orang yang bersosial, kita akan menemukan orang baru lagi untuk bisa menjadi teman. Ya di sini harus mengerti lah dengan keadaan. Jadi, geng, aku juga pernah loh merasakan saat kita mau camp. Kita itu camp. Dan tiba-tiba teman-teman yang di lain itu mereka malah tidak mau tahu dengan kita. Tidak mau tahu dengan aku. Lantas apakah harus membenci mereka? Lantas apakah aku harus memperlihatkan rasa amarahku? Tidak juga sih. Aku slow aja lah, biasa aja lah. Yang penting aku tidak menyakitkan mereka. Yang penting aku tidak membalas rasa sakit ini. Karena sejatinya sih jika kita membalas sakit hati kita, nanti kita juga akan merasakan kehilangan juga. Karena yang aku percaya sih, bagaimanapun ada teman yang pernah menjadi teman kita, lalu kemudian dia keasikan dengan teman baru dia dan dia melupakan kita, aku tidak buru-buru untuk membenci loh. Karena aku membenci seseorang itu butuh kata-kata dari dia sendiri untuk membenci kepada aku. Karena, geng, aku memikirkan di masa depan. Siapa tahu kita masa depan kan kita tidak tahu ya. Siapa tahu nanti di masa depan kita akan saling berhubungan dan kita akan saling menjadi langgeng lagi. Karena sesuatu bisnis mungkin ya kan. Jadi keperlulah untuk membenci. Jadi aku biarkan aja, aku seadanya aja. Yang penting kita tidak membenci. Yang penting, geng, aku bisa menjalani kehidupan aku tanpa harus merepotkan mereka. Pokoknya kalau aku sudah merasakan mereka udah menghindar, sebisa mungkin sih aku tidak ingin membenci dan aku tetap ingin tersenyum jika ketemu, tapi aku perlahan untuk tidak terlalu mendekat lagi. Tapi yang namanya kita punya pertemanan yang sama, terkadang kita tidak bisa untuk menghindar. Nah di sini, geng, di saat kita sama-sama nongkrong dengan teman si A, di sini aku pun harus wajib tersenyum dan tidak perlu untuk menghindar. Dan ku berikan rasa nyaman dan ku coba untuk membuat segala sesuatunya itu baik-baik saja. Walaupun sebenarnya dia tidak respon dan tidak mau untuk melihat kita ataupun tersenyumnya, udahlah nggak apa-apa. Karena kita yang sebagai manusia itu, bagi aku ya, walaupun aku merasa ilfil dengan seseorang, aku mencoba untuk tetap tersenyum. Aku mencoba untuk tetap menghargai dia dan aku tetap mencoba untuk bisa merangkul dia. Karena dan di dalam persahabatan ini, geng, aku bersosial ini, aku juga banyak banget sih menemukan orang-orang yang membuat aku itu ilfil banget. Di hadapan sahabat, di hadapan teman-teman lain sih menggunjing. Kadang-kadang sih ikutan juga sih menggunjing, tapi ya istighfar lah aku untuk tidak terlalu menggunjing banget. Karena, geng, di sini
aku percaya dengan yang namanya karma. Jika aku menggunjing orang, pasti suatu saat nanti aku pun akan digunjing juga. Jadi geng, jika aku menemukan teman yang dia sering sih ditertawakan, dia sering diobrolin saat dia tidak ada, aku mencoba untuk tidak ikut ngobrol. Aku mencoba untuk memakai HP aku kan, untuk seolah-olah aku tidak mendengar. Dan di saat aku ketemu orang itu pun, orang yang mereka anggap itu tidak level, aku mencoba untuk selalu bisa merangkul dia, ngopi sama dia mungkin saat kita nongkrong ya, dan tawarin rokok, kita ngobrol apalah senyamannya yang bisa membuat dia nyaman. Jadi geng, dalam kehidupan itu kita tidak perlu untuk bertingkah banget dimana kita menjadi seseorang yang merasa terlepel kan, kita merasa bangga menjadi bagian dari teman-teman yang level, dan kita tidak perlu untuk menjadi seseorang yang wah banget. Kita harus memandang orang yang mereka anggap tidak level. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, dan dari sini pun kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga banget loh. Karena sejatinya kehidupan kita itu, kita harus bisa memberi dan menerima apapun kekurangan dan kelebihan teman. Kita harus bisa untuk merangkul, menerima, dan mengambil pelajaran dari segalanya. Jadi geng, masalah teman yang tidak respon dengan kita tadi, aku akan mencoba dengan gaya aku dan dengan diriku, dan aku akan tunjukkan inilah aku, dan aku akan tunjukkan beginilah aku. Dan aku sih tidak perlu untuk terlalu yang repot-repot banget memikirkan, karena pada akhirnya kehidupan itu adalah milik kita sendiri, dan kita menjalaninya. Pasti pun kita menginginkan, kita tidak pengen punya beban moral, beban batin. Pasti kan tidak pengen kan. Jadi geng, siapapun kamu punya teman dimanapun, dan jika mereka mulai menghindar, lebih baik sih kita mencoba diam aja. Lebih baik kita mencoba untuk memahami, dan lebih baik kita mencoba untuk selalu tersenyum, dan kita berprasangka baik aja. Karena ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membuat kita untuk tidak membenci kembali. Karena menyakitkan geng. Bagi aku sih menyakitkan banget jika segerombolan teman yang tiba-tiba tidak menyukai kita lagi, tiba-tiba mereka mempunyai grup baru sendiri. Memang sih kita tuh bisa membenci, tapi aku mencoba untuk tidak membenci, dan aku biarin aja. Toh pada akhirnya mereka juga akan membutuhkan kita, dan kita akan membutuhkan mereka, dan kita tidak perlu untuk jual mahal lagi. Ya udah geng, sampai di sini dulu ceritaku tentang diriku. Thank you yang udah menonton, dan jangan pernah bosan. Thank you, dadah.